Sore Bu Yulia. Eh, saya Forrest Juniawan Hulu akan mempresentasikan eh, tentang hasil diskusi kelompok kami, yakni estimasi cost project menggunakan UCP dan COCOMO. Yang pertama ada UCP. Rumus dari UCP adalah UCP sama dengan UCP dikali TCF dikali EF. Identifikasi elemen untuk fitur-fitur utama yang dianalisis adalah yang pertama pelacakan aktivitas kesehatan, kedua pengingat minum obat. Di UCP sendiri memiliki dua kategori. Yang pertama, kategori aktor. Penjelasan di kategori aktor adalah yang pertama simple, yakni sistem lain atau aktor yang hanya berkomunikasi via antarmuka. Yang kedua ada average, sistem yang berinteraksi dengan data lebih kompleks. Dan yang ketiga ada kompleks, sistem yang melibatkan komunikasi dinamis atau banyak data. Selanjutnya di kategori kedua yaitu kategori use case point. Nah, yang pertama di simple, kita memiliki 5 UCP yang dimana use case dengan kurang dari 4 langkah dan tanpa percabangan. Yang kedua ada average atau 10 UCP, use case dengan 4-7 langkah dan beberapa percabangan. Nah, yang ketiga ada kompleks dengan 15 UCP, use case dengan lebih dari 7 langkah atau interaksi kompleks. Nah, di slide ketiga sendiri ada use case-nya sendiri. Yang pertama ada di user, di atasnya ada pengingat yang bercabang di mana yang pertama ada pengingat untuk meminum obat dan yang kedua ada yang pertama untuk login. Nah, di user sendiri itu bercabang ke melacak kesehatan seharian, ke tips kesehatan harian, dan ke tips kesehatan harian. Sedangkan login nanti untuk mengakses itu bisa mengakses sebelah kanan dan admin juga terhubung dengan login. Nah, untuk asupan makan sendiri dari atas akan mengarah ke melacak kesehatan harian, aktivitas fisik juga, data jantung, dan pola tidur. Semuanya tertuju, dia masuk include ke halaman login, dan semuanya tersambung. Nah, untuk UCP pelacakan aktivitas fisik, kita membutuhkan 7 langkah dilihat dari use case sehingga membutuhkan kategori aktor kompleks 3 karena membutuhkan data yang dinamis atau banyak data dan use case point average 10. Yang di faktor teknis sendiri, kita memiliki ada faktor teknis, bobot, project rating, dan skor. Untuk di sistem distribusi, kita memiliki bobotnya 2, project ratingnya 3, dan skornya ada 6. Nah, untuk kemudahan pengguna, bobotnya kita memiliki 1, project ratingnya ada 5, dan skor ada 5. Di sini kita memiliki yang saya bacakan tadi yakni T-faktor. Jumlah nilai tik faktornya sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 11. T-faktor sama dengan 11 kali 0,01 tambah 1 sama dengan 1,11. Nah, untuk E-faktornya, faktor lingkungan, untuk di faktor lingkungan, bobot, project rating score, stabilitas kebutuhannya bobotnya memiliki 2, project ratingnya ada 5, dan skornya ada 10. Nah, jumlah nilai dari E-faktor sama dengan 10. E-faktor sama dengan 10 kali 10x dikurang 0,03 plus 1,4 sama dengan 11. UCP sama dengan UCP dikali T faktor dikali I faktor, UCP sama dengan 10 kali 11,11 1,11 dikali 1,1 sama dengan 12,21. Nah, untuk UCP pengingat minum obat, pengingat untuk meminum obat, yaitu kita membutuhkan 2 langkah dilihat dari use case sehingga membutuhkan kategori aktor kompleks 1 karena membutuhkan data yang dinamis atau banyak data dan use case point simple. Nah, untuk T-faktor sendiri, untuk pengingat minum obat, yaitu kita sudah memiliki 2, yaitu sistem terdistribusi, bobotnya 2, project ratingnya ada 3, dan skornya ada 4. Nah, untuk kemudahan pengguna sendiri, bobotnya cuma 1, project ratingnya 4, skornya 4. Nah, untuk T-faktor sendiri, jumlah nilai T-faktor sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8, T-faktor sama dengan 8 kali 0,01 ditambah 1 sama dengan 1,08. Nah, untuk I-faktornya sendiri, kita memiliki stabilitas kebutuhan. Untuk di faktor lingkungan, stabilitas kebutuhan, bobotnya memiliki 2, project ratingnya 4, dan skornya ada 8. Nah, jumlah nilai I-faktor sama dengan 8. I-faktor sama dengan 8 dikali 8x dikurang 0,03 ditambah 1,4 sama dengan 1,16. UCP sama dengan UCP kali T faktor kali I faktor. UCP sama dengan 1 kali 1
0,08 dikali 1 kali 16 sama dengan 1,2528. Nah, untuk di halaman selanjutnya ada Kokomo, yaitu rumus Kokomo sendiri, yaitu E sama dengan A dikali size pangkat B dikali N dikali EM, I sama dengan 1. I, untuk I sendiri, I sama dengan effort atau person months, A, B sama dengan cost data berdasarkan jenis proyek untuk semi detect. A sama dengan 3,0, B sama dengan 1,12. IM underscore I sama dengan effort multipliers, yaitu faktor penggali usaha. Estimasi slotnya adalah fitur pelacakan kesehatan 20.000 slot, pengingat obat 10.000 slot, analisis berbasis data 15.000 slot, tips kesehatan harian 5.000 slot, UI UX dan backend 25.000 slot, totalnya 75.000 slot. Konversi slot kilo lines of code, size-nya sama dengan 75 clock. Nah, untuk effort multiplier sendiri, yang pertama ada rally atau keandalan sistem. Definisi sama dengan pentingnya keandalan sistem bagi pengguna dengan skala very low 0,75, sistem tidak kritis atau kesalahan dapat ditoleransi. Nah, untuk low sendiri 0,88, keandalan rendah, kesalahan kecil diperbolehkan. Nah, untuk nominal 1,00, standar keandalan. Untuk yang high 1,10, kesalahan minimal diterima, penting untuk kepercayaan pengguna. Untuk yang very high 1,40, sangat kritis, contoh aplikasi pesawat. Nilai 1,10, high karena data kesehatan penting dan kesalahan dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna. 2. Data atau kompleksi data. Definisi, jumlah data masukan atau keluaran yang harus ditangani sistem. Skala low 0,94, data sederhana dan sedikit, nominal 1,00, data sedang, high 1,08, data cukup kompleks, very high 1,14, data sangat besar atau rumit, extra high 1,20, data ekstrim, contohnya sistem big data. Nilainya 1,14 atau very high karena data pelacakan kesehatan, yaitu di mana data jantung, pola tidur, aktivitas, dan lain-lain, beragam dan cukup besar. Nah, untuk yang ketiga ada CPLX atau kompleksitas sistem. Definisinya tingkat kerumitan dalam desain dan implementasi sistem. Skalanya very low 0,70 atau sistem sederhana, low 0,85 sedikit rumit, nominal 1,00, kompleksitasnya standar, high 1,15, fitur dan interaksi rumit, very high 1,30, kompleksitas sangat tinggi, extra high 1,65, sangat rumit, contohnya AI tingkat lanjut, nilainya 1,10 atau high karena melibatkan pelacakan kesehatan, pengingat obat, dan analisis data. Nah, yang keempat ada time, kebutuhan waktu respons. Definisinya tingkat kebutuhan waktu respons sistem. Skalanya nominal 1,00 atau tidak ada kebutuhan waktu respon khusus. High 1,11, responnya cepat diperlukan. Very high 1,30, waktu responnya kritis. Extra high 1,66, respon real time-nya. Misalnya sistem pengontrol pesawat. Nah, untuk nilainya sendiri yaitu 1,07 atau high karena aplikasi perlu memberikan analisis cepat untuk data kesehatan. Nah, yang kelima ada store atau kebutuhan memori. Kebutuhan memori, definisinya tingkat kebutuhan memori perangkat skala, nominal 1,00 atau tidak ada kebutuhan khusus, high 1,06, memori besar dibutuhkan, very high 1,21, kebutuhan memori kritis, extra high 1,56, memori ekstrim, contohnya simulasi fisika kompleks. Nilainya keseluruhan yaitu 1,00 atau nominal karena tidak ada indikasi kebutuhan memori besar atau khusus. 6. Acap atau kebutuhan analisis. Definisinya tingkat kemampuan analisis sistem dengan skala very low 1,6, analisis tidak berpengalaman, low 1,19 atau kemampuan
rendah, nominal 1.00 kemampuan standar, high 0,85 analisis berpengalaman, very high 0,71 ahli dalam bermain proyek. Nilai keseluruhannya yaitu 0.85 atau high karena diasumsikan tim memiliki analisis berpengalaman dalam proyek serupa. Nah, untuk yang ketujuh itu ada PCF atau kemampuan pemrograman. Definisinya tingkat kemampuan pemrograman dalam tim skala very low 134 tim pemrogram tidak berpengalaman, low 1.15 kemampuan rendah, nominal 1.00 kemampuan standar, high 0,88 pemrograman berpengalaman, very high 0,76 pemrograman ahli, nilai keseluruhannya yaitu 0,90 atau high karena tim pengembang diharapkan berpengalaman. Ada yang ke-8 ada tool atau alat pendukung. Definisi tingkat kematangan dan kemudahan alat yang digunakan dengan skala very low 1.17 atau tidak ada alat otomatis, low 1.09 atau alat kurang memadai, nominal 1.00 alatnya standar, high 0,90 alat modern cukup membantu, very high 0,78 alat canggih dan otomatis. Nilai dari keseluruhan tool ini yaitu 0,87 atau high karena alat modern, misalnya framework backend dan front end digunakan. Nah, untuk total effort multiplier yakni sama dengan 1.10 dikali 1.14 dikali 1.10 dikali 1.07 dikali 1.00 dikali 0.85 dikali 0.90 dikali 0.87 sama dengan 1.15. Nah, untuk menghitung effortnya sendiri, hitung effort IE sama dengan 3.0 dikali 75 pangkat 1 akar 1.12 dikali 1.15. Size pangkat B sama dengan 75 pangkat 1.12 sama dengan 97.76. Effortnya sama dengan 3.0 dikali 97.76 dikali 1.15 sama dengan 337.53.0 person per month. Nah, untuk estimasi durasi proyeknya sendiri yaitu ada T sama dengan C kali E pangkat D sama dengan E sama dengan 3.0 dikali 75 pangkat 1.12 dikali 1.15 untuk semi detached C sama dengan 2.5, D sama dengan 0,35, T sama dengan 2.5 kali 337.5 pangkat 0,35 sama dengan 14,8 mons. Nah, untuk hasil akhirnya sendiri, hasil akhir dari effort 337.5% per mons sampai atau dikurang 28 orang bekerja selama setahun. Durasinya T sama dengan 14.8 bulan, sekitar 15 bulan. Timnya ada 23 sampai 28 anggota, itu ideal. Presentasi saya ucapkan terima kasih. Saya Forjon Hulu, terima kasih.